Selamat malam teman-teman sekalian. Di tengah keterbatasan yang sedang kita alami ini, kita tetap bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih, anugerah, dan perlindungan yang senantiasa Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kiranya kehidupan kita boleh senantiasa berpegang kepada Tuhan, dan kehidupan kita boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita meneduhkan hati dan pikiran kita. Dan dengan rasa syukur, mari bersama-sama kita menaikkan pujian bagi pujian. Ku datang padamu membawa pujian. Ya Tuhan, saat ini kami datang kepadamu dengan seluruh keberadaan kami. Engkau tahu Tuhan apa yang terjadi, dan Engkau juga yang mengetahui akan kerinduan hati kami yang terdalam. Di tengah segala keterbatasan yang sedang terjadi, kiranya kami tidak kehilangan kepekaan akan kehendak-Mu dan rencana-Mu di dalam kehidupan ini. Biarlah renungan kami pada saat ini boleh menjadi waktu untuk kami berjumpa dengan-Mu, dan kami boleh memahami akan isi hati-Mu untuk bersama-sama kami hidupi. Berkatilah waktu ini ya Tuhan, berikanlah Roh Kudus-Mu untuk menolong kami. Inilah doa dan permohonan yang kami naikkan hanya di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Ya teman-teman sekalian, mari bersama-sama kita merenungkan satu bagian di dalam Alkitab yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai yang ke-29. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai yang ke-29. Jika teman-teman sudah menemukannya, silakan menyimak dan saya akan membacakannya bagi kita sekalian.
Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tangan ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ya, ketika kita membaca kisah tentang ketidakpercayaan Thomas di dalam Injil Yohanes ini, tentu kita memiliki sebuah pandangan yang cukup negatif terhadap Thomas yang menganggap dia ini orang yang keras kepala, memiliki keraguan, skeptik. Namun, tahukah kita bahwa ternyata apa yang terjadi kepada Thomas ini bukanlah suatu hal yang mudah. Bagaimana mungkin Thomas yang tidak melihat satupun bukti harus percaya kepada suatu hal yang hanya dia dengar? Apalagi berita yang disampaikan oleh rasul yang lain adalah Kristus bangkit dari kematian. Kita sendiri yang hidup di zaman yang begitu modern masih sulit sekali menerima sebuah realita bahwa ada orang yang bangkit dari kematian. Kita sendiri yang sulit menerima, bagaimana dengan Thomas? Tentu bukanlah suatu hal yang mudah baginya untuk menerima berita yang disampaikan oleh para rasul yang lain. Dan sampai kepada bagian ini sebenarnya kita harus kembali menyelidiki apa sih yang sebenarnya dimaksudkan oleh Yohanes di dalam Injilnya ini. Jadi di dalam Injil Yohanes ini ada suatu hal yang sangat unik, karena iman bukan sekedar timbul dari pendengaran, sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat Roma. Namun secara khusus di dalam Injil Yohanes, iman seringkali muncul dari tanda-tanda yang diberikan oleh Kristus. Bahkan ketika harus berhadapan dengan para pemuka agama yang bebal dan tidak mau percaya, Yesus itu berkata kepada mereka, "Kamu tidak akan diberikan satupun tanda untuk percaya." Jadi tanda itu dengan sengaja diberikan memang untuk membuat orang yang melihatnya itu percaya. Dan di dalam Injil Yohanes, tanda itu memang diberikan untuk menumbuhkan iman di dalam ketika orang-orang itu melihat. Jadi iman dan tanda itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Melalui tanda, seseorang digiring untuk beriman kepada Kristus. Dan iman yang sejati di dalam diri orang percaya itu tidak lain dilihat dari kehidupannya. Dan kehidupan orang percaya itu adalah sebuah tanda yang hidup. Lalu mungkin ada yang bertanya, lalu maksud dari perkataan Yesus, "Karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Apa maksud dari perkataan Yesus ini? Jadi ketika kita melihat akan sifat Thomas yang skeptik, tidak percaya, ragu-ragu, kita harus melihat ini secara keseluruhan. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-28 ayat 17, di situ diceritakan bahwa sesaat sebelum Yesus itu naik ke surga, ternyata masih ada banyak murid yang ragu-ragu dan belum percaya. Jadi bisa dikatakan bahwa apa yang dilakukan
dilakukan oleh Thomas ketika mempertanyakan akan kebangkitan Kristus itu sebenarnya jauh lebih baik dari banyak murid yang Yesus mau naik, dia itu masih ragu-ragu, dia masih tidak percaya. Karena Thomas ketika dia tidak percaya, Yesus datang kepadanya menunjukkan bukti, keraguan itu hilang dan Thomas percaya kepada Kristus. Berbeda dengan murid-murid yang lain, mereka adalah orang yang pertama melihat Yesus ada bersama-sama dengan mereka ketika Thomas tidak ada. Mereka juga melihat bagaimana Yesus membuktikan bahwa dirinya hidup kepada Thomas. Dan mereka masih hidup bersama-sama beberapa saat. Namun ketika Yesus akan naik ke surga, heran, masih ada murid-murid yang tidak percaya. Jadi sampai sejauh ini kita harus melihat bahwa keraguan-keraguan itu adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan, bagian yang integral di dalam komunitas Rasul Kristus, murid-murid Kristus. Jadi inilah yang perlu kita lihat bahwa ini realita kehidupan murid-murid Kristus yang sebenarnya, bahwa tidak ada satupun orang Kristen, tidak ada satupun orang percaya di muka bumi ini yang bisa sepenuhnya sungguh-sungguh mempercayai Kristus ataupun meletakkan iman percayanya itu kepada Kristus. Kita sendiri melihat bahwa di dalam kehidupan kita ternyata ada banyak sekali momen di mana kita itu tidak bisa percaya kepada Tuhan. Ada banyak sekali momen kita itu ragu akan janji Tuhan. Kita ragu akan penyertaan Tuhan. Inilah realita yang sebenarnya di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Jadi ketika para rasul mereka bisa meragukan akan keberadaan Yesus, apalagi kita tidak lebih daripada mereka, tetapi kita beruntung karena kita boleh belajar lebih dari kegagalan yang pernah dialami oleh para rasul. Satu hal yang perlu kita pelajari di dalam diri Thomas melalui perikop ini, bahwa ketika Thomas yang awalnya ragu, ketika ia diberikan bukti nyata bahwa Kristus bangkit, Kristus hidup, dia sudah tidak lagi meragukan akan realita tersebut. Thomas percaya. Kesaksian dan bukti tentang keberadaan Kristus tidak akan pernah ada habisnya juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Memang apa yang dialami Thomas dan murid-murid Kristus yang lain itu berbeda dengan kita sekarang. Rasul Kristus mereka melihat, mereka percaya, tetapi kita mendapatkan bukti bahwa Kristus itu hidup dari diri orang Kristen itu sendiri. Itu adalah bukti bahwa Kristus hidup, Kristus itu bangkit, dan Kristus itu ada di dalam diri setiap orang percaya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita mau menerima kesaksian, bukti tersebut di dalam hidup kita? Apakah kita mau menerimanya di dalam iman percaya kita? Di dalam tradisi gereja, setelah Kristus naik ke surga, ternyata Thomas itu setelah Pantekosta juga, Thomas itu pergi ke daerah Asia untuk memberitakan Injil. Hal tersebut semakin diperkuat dengan tulisan dari Bapak Gereja mula-mula yang mengatakan bahwa Thomas ini memang pergi ke daerah Asia dan akhir kehidupannya dia berakhir di India. Jadi Thomas yang awalnya ragu mempertanyakan akan kebangkitan Kristus, dia sekarang pergi ke daerah Asia, ke tempat di mana orang-orang itu belum percaya kepada Kristus. Apa yang dia lakukan di dalam pengkabaran Injil itu? Thomas itu menjelaskan bahwa Kristus bangkit, Kristus hidup, dan ia memberikan hidup itu juga kepada kita, manusia yang berdosa ini. Lalu apa buktinya jika Kristus itu benar-benar hidup? Jika Kristus itu benar-benar bangkit dari kematian, Thomas akan menunjuk kepada dirinya sendiri. Akulah saksi Kristus.
bahwa Kristus itu hidup di dalam diriku. Marilah kita percaya kepada Kristus. Dan yang menjadi pertanyaan, jika Thomas sudah melakukan hal yang sedemikian luar biasa di dalam pekabaran Injilnya di Asia, terlebih di India, lalu kita bertanya, lalu mengapa benih yang ditaburkan oleh Thomas di Asia itu sampai sekarang itu tidak terlihat gaungnya? Masih ada begitu banyak orang-orang di Asia itu bergumul untuk menghidupi iman kekristenannya. Jadi ada seorang India yang bernama T.K. Joseph. Dia itu menjelaskan bahwa kegagalan terbesar dalam pengkabaran Injil yang disebarkan oleh Thomas adalah orang-orang yang menerima akan berita Injil tersebut. Apa yang salah dari orang-orang yang mendengar akan berita Injil yang disampaikan oleh Thomas? Mereka mendengar, tetapi mereka sama sekali tidak memiliki hati sama seperti dengan hati Thomas yang ingin menunjukkan bahwa Kristus hidup, Kristus bangkit, dan engkau bisa melihatnya di dalam diriku. Inilah bukti nyata bahwa Kristus bangkit, Kristus hidup. Dan pada akhirnya kekristenan di Asia itu tenggelam, terlebih lagi hanyut oleh filsafat kontinental yang dipegang oleh rakyat Asia. Jadi bahkan di India pun kita tahu sampai sekarang kekristenan itu cukup sulit, karena memang tidak ada hati seperti hati Thomas yang ingin menunjukkan bahwa ini loh Kristus yang hidup, sungguh-sungguh hidup di dalam diri orang percaya. Bahkan ketika Inggris menjajah India, orang-orang Kristen yang datang ke India itu bersikap rasis, sehingga mereka tidak bisa menunjukkan kekristenan yang sebenarnya itu seperti apa kepada para tokoh India, terlebih kepada Mahatma Gandhi. Maka tidak mengherankan jika di India tidak ada, sulit sekali orang Kristen itu berkembang. Ya teman-teman sekalian, kesaksian bukti tentang kasih Kristus di dalam diri orang percaya itu tidak pernah habis. Mungkin kita berpikir tidak adil dong kalau Thomas, murid-murid yang lain itu diberikan kesaksian, bukti yang nyata bahwa Kristus itu hidup dan mereka bisa melihat sendiri. Sedangkan kita ini sulit percaya begitu ya dengan keberadaan Kristus yang hidup, karena kita sendiri tidak melihat. Apakah kesaksian bahwa Kristus yang hidup di dalam diri orang percaya itu bisa kita pegang? Jadi di dalam surat Ibrani, di situ yang pasal ke-12 dikatakan bahwa kita itu memiliki banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Jadi ini adalah yang diimani oleh penulis Ibrani. Jadi bukti itu memang Kristus sudah tidak lagi menampakkan diri secara langsung kepada kita, tetapi Kristus menunjukkan dirinya melalui kehadiran orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Jika kita merasa bahwa bukti itu masih belum cukup ataupun tidak adil, ternyata penulis Ibrani itu masih sebelumnya menuliskan tentang perjalanan tokoh-tokoh iman, saksi-saksi iman. Pada bagian awal dia mengatakan tentang tokoh-tokoh iman di dalam perjanjian lama. Mereka mengalami kesulitan, tetapi karena iman mereka diselamatkan dari kebinasaan. Tetapi ketika menjelaskan tentang tokoh-tokoh iman di dalam perjanjian baru, penulis Ibrani itu sama sekali tidak menyebutkan satu tokoh di dalam perjanjian baru. Apa yang dia lakukan? Dia hanya mengatakan bahwa dunia ini itu tidak pantas bagi kita. Kita yang dimaksud adalah penulis Ibrani dan juga para rasul dan murid-murid Kristus yang lain. Jadi penyesalan, penderitaan yang kita alami ini menunjukkan bahwa dunia ini itu tidak pantas untuk kita hidupi. Jadi di pasal 11 ayat 38 sampai 40 itu penulis Ibrani semakin memperjelasnya. Dunia ini tidak layak bagi mereka.
Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Di sini penulis Ibrani mengatakan kita itu tidak mendapatkan apa yang dijanjikan. Apa itu yang dijanjikan oleh Kristus? Tentu para rasul, penulis Ibrani dan orang percaya yang lain menginginkan mereka lepas dari kebinasaan itu. Mereka menginginkan Tuhan bersama-sama dengan mereka ketika mereka harus mengalami aniaya. Tetapi mereka tidak mendapatkan itu. Mereka hanya mendengar kesaksian tentang Kristus, tetapi mereka menunjukkan bahwa kesaksian itu cukup untuk membuat mereka itu melihat bahwa Kristus itu hidup di dalam hati mereka. Tidak apa-apa jika mereka tidak melihat Kristus secara fisik, tetapi mereka melihat Kristus nyata di dalam hati orang percaya. Dan meskipun orang lain melihat bahwa ini adalah orang-orang yang tertutup, orang-orang yang tidak berpengharapan, yang tidak memiliki juntrungan hidup, tetapi mereka melihat Kristus di dalam hati mereka. Mereka kuat berpegang kepada kesaksian itu, dan mereka tidak takut untuk membayar iman percaya mereka itu dengan nyawa mereka sendiri. Tentu di tengah kondisi yang sedang kita alami ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kita tidak tahu bagaimana masa depan kita ke depannya, dan kita tidak tahu sampai kapan ini akan terjadi. Tetapi satu hal yang perlu untuk kita renungkan bersama, penulis Ibrani juga mengalami yang sama. Umat Tuhan banyak mengalami hal yang sama. Mereka tidak bisa melihat ke depan. Yang mereka punya adalah kesaksian tentang Kristus itu sendiri. Dan kesaksian itu cukup membuat mereka melihat bahwa Kristus ada di dalam diri orang percaya, dan Kristus ada di dalam hatiku. Itu cukup bagi kita untuk mengarungi dunia yang sedang terpuruk ini. Kita tidak tahu sampai kapan dan bagaimana kedepannya itu akan terjadi. Tetapi apakah kita mau memelihara firman yang berisikan kesaksian tentang Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia ini? Orang-orang percaya yang bergumul akan kehidupan ini, yang dikatakan oleh penulis Ibrani, dunia ini itu tidak layak, tetapi mereka menghidupi itu sebagai contoh teladan. Bagaimana kita sebagai pengikut Kristus, murid Kristus, hidup mengejar kesempurnaan di dalam Kristus. Memang kita tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan itu di dalam hidup ini, tetapi hidup kita ini adalah pertanggungjawaban yang hidup di tengah dunia yang berdosa. Hidup kita adalah pertanggungjawaban yang hidup di tengah dunia yang sedang terpuruk. Itu adalah bukti bagi dunia ini. Apakah kita masih mau menjaga kesaksian itu di dalam kehidupan kita? Apakah kita masih mau tetap percaya, beriman, mempercayakan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, sampai nanti akhirnya Tuhan menunjukkan kepada kita waktunya, waktu ketika sukacita itu diberikan kepada kita, waktu ketika damai sejahtera itu benar-benar dicurahkan di dalam kehidupan kita, sehingga Kristus benar-benar menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Biarlah renungan yang singkat ini boleh menolong kita untuk tetap hidup di dalam Tuhan dan di dalam anugerah-Nya. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami dalam menjalani hidup di
Tolonglah kami ya Tuhan, untuk senantiasa percaya dan berpegang teguh kepada-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan. Tolonglah dunia yang sedang bergumul ini. Kiranya kasih karunia dan belas kasihan-Mu Engkau curahkan dan nama-Mu dipermuliakan. Inilah doa